Halo semuanya, sebelumnya Namo Sangyang Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan podcast kali ini, perkenalkan nama saya Yogananda, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita yang saat ini sedang kuliah kerja nyata yang ditugaskan di Wihara Paramita Bakti Kabupaten Lampung Selatan. Pada podcast kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing mengenai perkembangan dan juga sejarah pemuda-pemudi Budayana khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber saya, yaitu Wakil Sekretaris Provinsi 3 Pemuda Budayana Kabupaten Lampung Selatan. Beliau bernama Randy Pangestu. Namo Buddhaya, Mas Randy. Gimana kabarnya, Mas? Oh, baik. Baik. Ya, tentunya kita akan bersama-sama sharing, Mas, ya, mengenai pengalaman Mas Randy selama menjabat Wasekprov khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Ada perkembangan pemuda-pemudinya atau mungkin pengalaman-pengalaman yang nanti bisa diceritakan agar bisa menambah wawasan kita semua. Mungkin kita pada podcast kali ini akan langsung saja, Mas, ya. Kita masuk ke beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada Wasekprov 3 Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Mas Randy. Untuk pertanyaan yang pertama, Mas, yaitu mungkin lebih ke arah pertama kalinya awal Mas Randy bisa menjadi Wasekprov 3 Kabupaten Lampung Selatan, itu bagaimana ceritanya, Mas? Ya, untuk pertama kalinya mungkin saya bisa dibilang dulu aktif di Pemuda Budayana Lampung Selatan. Terus kalau jadi Wasekprov mungkin berawal dari Musda Sekber yang di Wihara Hindia, mungkin Mas Yoga ikut. Betul. Nah, itu Lampung Selatan sepakat untuk mengusulkan saudara Anton, atau yang kita akrab lebih panggil dengan Ko Anton. Nah, selepas acara itu saya dihubungin oleh Ko Anton. Ia meminta bantuan untuk saya ikut di dalam organisasi Sekber tersebut. Pertamanya saya takut, Mas Yoga. Takut. Karena saya itu nggak ada pengalaman untuk masuk ke dalam organisasi sebesar itu. Tapi berkat dorongan, motivasi dari senior-senior muda-mudi dan motivasi dari Romo Suryadi Nagawijaya, kemudian saya memberanikan diri untuk terjun di dalam organisasi Sekber tersebut. Jadi memang awal pertamanya tidak menyangka, Mas, ya? Iya, tidak menyangka. Memang menurut Mas Randy ini kan organisasi yang besar, Mas, ya. Tentunya membutuhkan skill dan juga pengalaman yang luar biasa. Dari awal Mas Randy ketika dipilih oleh mungkin satu saudara Ko Anton, juga dipilih oleh muda-mudi Kabupaten Lampung Selatan, ada rasa mungkin yang tadi disebutkan takut yang pertama, Mas, ya. Lalu kira-kira yang pertama kali dirasakan gitu, kaget kan atau bagaimana gitu? Ya, tentunya kaget. Tidak menyangka juga memikul tanggung jawab sebesar itu. Kan ini lingkupnya Lampung Selatan. Lampung Selatan itu wiharanya cukup banyak dan pemuda-pemudinya juga cukup banyak. Jadi pertamanya canggung ya karena belum ada pengalaman gitu, Mas Yoga. Jadi memang awalnya ya cukup kaget, Mas, untuk menjadi Wasekprov ini. Lalu mungkin bisa diceritakan, Mas, tadi kan sudah di awal sudah ada rasa mungkin takut dan juga canggung. Lalu yang sekarang kita lihat kan Mas Randy sudah mampu untuk berkembang dan juga mampu mendalami sebagai Wasekprov 3 Kabupaten Lampung Selatan. Itu tipsnya bagaimana, Mas, untuk bisa menambah kepercayaan dan juga menambah pengalaman-pengalaman yang menjadikan mungkin Mas Randy bisa untuk menjadi Wasekprov 3 Kabupaten Lampung Selatan? Ya, tipsnya sih sederhana saja. Kalau punya rasa takut, punya rasa malu, itu dibuang jauh-jauh dengan cara kita lebih aktif lagi. Kemudian rasa takut, rasa malu itu pelan-pelan akan hilang, tergantikan oleh rasa semangat. Seperti itu. Memang dibutuhkan semangat dulu, Mas, yang pertama untuk bisa
membimbing dan juga membina tentunya muda-mudi khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Mungkin bisa diceritakan Mas, tantangan awal ketika Mas Randy menjabat sebagai Waksetprov 3 kan tentunya tidak mungkin berjalan sedemikian rupa, berjalan mulus. Awal-awal dilantik sampai sekarang, mungkin ada tantangan di awal itu bagaimana, bisa diceritakan Mas? Tantangan sih menurut saya tuh masalah waktu Mas ya. Soalnya kan ya dari saya sendiri, dari muda-mudi lainnya kan kesibukannya itu kan masing-masing. Ada yang masih sekolah, kuliah, bahkan ada yang sudah kerja. Jadi kalau misalnya mau bikin acara, mau ngumpul itu prepare-nya tuh dari jauh-jauh hari, menentukan waktu yang pas, bisa libur bareng itu, jadi kita buat acara tuh enak, bisa kumpul semua dan acaranya tuh sukses. Jadi waktu itu yang paling pertama Mas, tentang tantangan yang awal. Lalu ada lagi Mas kira-kira tantangannya? Mungkin karena Lampung Selatan kan Mas Yoga tahu sendiri lah ya, Wihara Lampung Selatan tuh jaraknya tuh jauh-jauh ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi dan Lampung Selatan kan keadaannya kan tahu sendiri, kalau malam bahkan siang pun kayak gitu. Jadi kalau mau pergi harus rame-rame gitu, harus kumpul dulu rame baru kita pergi. Jadi tantangannya cukup luar biasa Mas ya, untuk bisa yang namanya berkumpul, mungkin untuk membuat acara atau mungkin berkumpul untuk bersekedar berdiskusi. Emang jarak wihara yang ditempuh cukup jauh di Kabupaten Lampung Selatan. Tentunya apalagi mudah-mudahan lebih ke arah suka bersenang-senang dan juga semangatnya. Kalau sedang menggebu-gebu mungkin semangat, tapi kalau sedang tidak semangat ya seperti itulah kesusahan muda-mudi. Tadi kan tantangan Mas ya, mungkin masalah waktu dan juga masalah tempat. Lalu kira-kira yang mendorong Mas Randy, bagaimana sih Mas untuk muda-mudi di Kabupaten Lampung Selatan ini, meskipun dengan tantangan yang ada tapi masih mau untuk yang namanya berkembang, berkumpul untuk berdiskusi dan juga mengajukan Buddha Dharma khususnya di muda-mudi? Mungkin dorongan yang membuat kita semangat, membuat kita maju untuk bikin kegiatan itu ya dari majelis kita sendiri Mas Yoga. Karena dorongan dan motivasi dari Romo Suryadi Nagawijaya tuh mantap. Jadi ada faktor ya. Kita mau kunjungan ke Kalianda difasilitasin, dari sini ke Kalianda kan jauh. Kita mau kunjungan ke Natar difasilitasin. Jadi dorongan itulah yang membuat kita semangat Mas Yoga. Jadi jangan sampai kita kecewakan Romo karena beliau sudah memfasilitasi kita. Jadi ada dukungan dari beliau yang mampu menyemangati khususnya Mas Randy dan juga muda-mudi Kabupaten Lampung Selatan. Jadi tentunya tetap membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung kegiatan Mas ya, terutama untuk muda-mudi. Itu mungkin tantangan selanjutnya, mungkin tantangan yang ini Mas. Misal kita kan tahu sendiri muda-mudi untuk ikut kegiatan itu masih terkendala. Yang pertama mungkin dari orang tua, lalu muda-mudi tersebut masih suka canggung. Nah itu untuk mengatasi hal tersebut Mas, kira-kira ada tips nggak untuk biar muda-mudi lebih semangat lagi? Ya ini bukan tips sih, tapi kalau misalnya kita mau pergi ke Natar tapi nggak dibolehin sama orang tua, saya ke rumahnya dia atau saya nelpon orang tuanya dia menjelasin bahwa kita tuh di sana bikin hal positif loh, kita kebaktian, kumpul, acara muda-mudi. Jadi pelan-pelan orang tua tuh ngebolehin bahwa kita nginep di sana sampai 1 hari 2 hari tuh dibolehin kalau kita ngelakuin hal positif. Jadi strateginya izin ya, izin itu yang utama Mas. Yang pertama Mas ya. Memang kan riskan sih untuk mudah-mudahan kita tahu untuk jiwanya masih semangat, seperti ya kadang-kadang kan juga tindakannya spontan. Jadi ya memang membutuhkan yang namanya panduan, juga membutuhkan bimbingan. Apalagi seorang pemuda kan ya kita tahu sendiri lah Mas ya, bisa susah, kadang susah dikontrol, kadang juga ya seperti itulah. Nah tadi kan tantangannya Mas ya, kira-kira
pernah nggak Mas selama menjabat menjadi Waksekprov ini ada satu pengalaman yang mungkin belum pernah terlupakan sampai sekarang selama menjabat menjadi Waksekprov? Kalau pengalaman yang dari sekarang nggak bisa dilupain tuh pas itu masih ada pas di Kalianda itu ada bencana itu. Nah, kami pemuda budaya Lampung Selatan tuh ikut baksos di sana. Nah, di sana tuh keadaannya sangat miris Mas Yoga. Genting juga. Kita turun di lokasi, ada kabar katanya mau tsunami susulan. Nah, di situ kita yang merasa takut ya. Mau kemana, kita udah di tempat ini, mau lari pun nggak bisa, tapi ternyata itu cuma kabar-kabar dulu. Jadi itulah pas baksos di Kalianda itu nggak bisa dilupain. Jadi waktu bencana Mas ya, bencana alam di Kalianda itu pemuda-pemudi budaya Lampung Selatan terjun langsung ya, ikut baksos, ikut majelisnya, sekber pusat juga, sekber provinsi juga ikut. Jadi kita gabung jadi satu, baksos di situ. Kalau di sana kan pusatnya di Wihara Kalianda, barang-barangnya taruh sana, terus kita salurin ke masyarakat-masyarakat yang tertimpa musibah itu. Jadi itu jadi pengalaman aja antara mungkin ya ketika kita di posisi seperti itu mungkin merasa takut, was-was saja dengan kabar seperti itu. Nah, tadi kan mungkin pengalaman Mas ya yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang, yaitu baksos di Kalianda. Nah, tentunya dalam membina dan juga menjadi salah satu mungkin bisa dibilang tokoh di bagian pemuda-pemudi menjabat sebagai Waksekprov ini mungkin pernah Mas mengalami suatu kendala dan juga mungkin pernah mengalami yang namanya ya kesulitan, itu mungkin bisa diceritakan. Kesulitannya sih ya di izin tadi Mas, kita sudah ngomong menjelaskan tapi orang tua itu tidak mengizinkan anaknya ikut. Kalau kita pergi jauh ya sudah nggak apa-apa, tapi kan mudah-mudahan lainnya kan masih ikut, jadi kita tetap ramai, kita tetap berangkat, kita tetap bikin acara dan hasilnya kita tetap sukses. Jadi kesulitannya yang pertama itu pasti izin ya. Untuk kendala-kendalanya mungkin nggak ada masalah ya izin itu tadi lah. Kalau kita dapat izin, pokoknya izin dari mana aja, kita di ACC kita pasti jalan, pasti berangkat. Nah itu mungkin sudah umum lah Mas ya masalah izin, apalagi mengenai pemuda-pemudi kan ya bisa dibilang riskan juga kalau sekedar hanya mungkin ikut kegiatan tanpa adanya izin, apalagi kan muda-mudi antara pria dan wanita harus ada pembatasan seperti itu. Nah lalu kalau bisa dibilang Mas ya selama menjabat ini kan tentunya bercengkerama dengan banyak orang dan juga pastinya acara demi acara kan sudah terlewati. Nah mungkin ada nggak Mas untuk acara muda-mudi yang menurut Mas Randy itu paling berkesan selama menjabat menjadi Waksekprov ini? Paling berkesan sih pas acara STKD di Panjang kemarin Mas Yoga. Nah itu suatu karma baik, pemuda budaya Lampung Selatan menang dalam lomba Budayana News. Itu lomba yang diadakan di STKD itu juara 1 Mas Yoga. Itu kalau itu mungkin prestasi tertinggi kita bisa juara di provinsi lah. Provinsi ya. Jadi luar biasa pemuda budaya Lampung Selatan ini tidak hanya sekedar mungkin bertemu acara, tapi juga ingin meningkatkan prestasi khususnya berpartisipasi. Nah lalu selanjutnya mungkin pandangan Mas Randy. Mas Randy kan meskipun sebelum menjabat menjadi Waksekprov kan juga mengikuti kegiatan muda-mudi dari mungkin dari sudah remaja hingga sekarang. Menurut Mas Randy perkembangan pemuda-pemudi Kabupaten Lampung Selatan dari dulu, mungkin setahu Mas Randy dari dulu sampai sekarang itu bagaimana Mas untuk perkembangannya? Untuk perkembangan pemuda budaya Lampung Selatan itu ini yang saya ceritakan di era saya. Di era Mas Randy. Itu pada tahun 2015 kita mengadakan Buddhist Camp di Wihara Paramita Bakti ini, diikuti dari 3 kabupaten, Lampung Selatan sendiri, Lampung Timur, Lampung Tengah.
Nah, selesai acara itu kita terbiasa ngumpul dan akhirnya kita sepakati untuk tiap bulannya itu kita kunjungan ke wihara-wihara di Lampung Selatan. Kunjungannya itu pertama itu yang putaran pertama itu malam, tiap malam minggu pertama. Nah, udah selesai, kita ganti siang, minggu kedua itu selesai juga. Habis itu kunjungannya digabung sama kunjungan majelis. Jadi majelis WBI sama Pemuda Budaya Lampung Selatan kunjungan bareng ke wihara-wihara Lampung Selatan. Jadi di kunjungan yang putaran ketiga itu lebih terasa kebersamaannya Mas ya, karena ada romo, ada ibu, dan ada muda-mudi. Jadi mungkin perkembangannya cukup maju Mas ya, artinya tidak hanya terfokuskan dalam kegiatan muda-mudi, tapi kalau bisa memang muda-mudi diberdayakan untuk mengikuti kegiatan yang lain seperti itu. Ya, untuk era zaman Mas Randy di tahun 2015 hingga sekarang 2021 mungkin sudah mengalami perkembangan juga perubahan Mas ya. Untuk Mas Randy mungkin perubahan yang paling signifikan dirasakan dari awal 2015 sampai 2021 itu bagaimana? Perubahan yang signifikan mungkin kalau kita cerita dari 2015 hingga sekarang mungkin udah ada yang muda-mudi, udah ada yang kerja, dan juga udah ada yang menikah. Jadi sedikit berkurang lah. Tapi ini mulai mencari bibit-bibit baru untuk kita gabung sebagai Pemuda Budaya Lampung Selatan, kita rekrut dan semoga ya tambah ramai lagi lah. Jadi mungkin memang kalau muda-mudi kan di usia yang sudah matang, menikah, ada juga mungkin bekerja. Jadi ya bisa dibilang berkurang, namun kita juga tetap mencari bibit yang baru Mas ya untuk generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya sebagai Waksekprop ya, sebagai Waksekprop yang menaungi muda-mudi yang sudah di Kabupaten Lampung Selatan, kira-kira nanti ke depannya masih ada target yang belum tercapai belum Mas untuk ke depannya? Kalau target sih banyak Mas. Kita di Lampung Selatan ini kegiatan yang pure muda-mudi itu masih dibilang masih dikurang lah, karena kegiatan tuh masih dompleng majelisnya, masih dompleng ibu-ibu, gabi. Jadi yang pure muda-mudi itu mungkin masih sedikit lah kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh, seperti seminar apa-apa itu masih sedikit. Jadi kita masih gabung sama romo-romonya, sama ibu-ibunya. Seperti itu. Jadi istilahnya untuk target ke depan itu ingin Mas ya, pasti ingin juga ada satu mungkin wadah atau kegiatan yang pure muda-mudi yang berkontribusi atau mungkin yang diberdayakan seperti itu Mas. Nah, tentunya kan nantinya kan setelah masa jabatan selesai Mas Randy sebagai Waksekprop khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, nantinya ke depan apakah Mas Randy kira-kira berkeinginan lagi untuk membantu perkembangan pemuda budayana atau mungkin mengikuti saja seperti itu? Saya tetap berkontribusi, siapapun nanti pengganti saya semoga lebih baik dari saya. Pasti harapan itu semoga lebih baik dari saya, dan saya tetap membantu untuk gimana pemuda budaya Lampung Selatan ini lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi harapan itu pasti ingin ke depan lebih baik Mas ya, demi kemajuan muda-mudi. Nah, dari tadi kan yang kita bicarakan adalah mengenai perkembangan dari Waksekprop sendiri dari awal hingga sekarang. Nah, menurut Mas Randy sendiri dari melihat pandangan pemudanya, dari pemudinya juga, pandangan Mas Randy mengenai pemuda-pemudi Buddhis yang punya di Kabupaten Lampung Selatan itu bagaimana Mas? Apakah setiap tahunnya memiliki rasa semangat untuk ke wihara atau mungkin berkontribusi khususnya yang muda-mudi atau bagaimana untuk pandangannya? Kalau saya lihat sih tiap tahun nambah semangat, apalagi kalau dikumpulkan, karena di Wihara Lampung Selatan ini Mas Yoga, per wihara tuh muda-mudi paling ada 3, ada 5, ada 4. Nah itu kalau dikumpulkan jadi 14 wihara ini baru terlihat, baru nyata ya. Ternyata memang muda-mudi itu banyak sebenarnya seperti itu. Nah, mungkin
ini sedikit sharing Mas ya, sharingnya mengenai tips dari Mas Randy. Kira-kira kalau zaman dulu saya sebagai muda-mudi, dulu kan saya juga sebagai muda-mudi, itu semisal ada muda-mudi yang mungkin dipelihara cuma satu orang, kan fenomenanya seperti itu, atau mungkin cuma beberapa orang. Itu menurut Mas Randy kira-kira ada nggak tips untuk memberikan semangat khususnya muda-mudi yang bisa dibilang mungkin cuma sendiri dipelihara atau mungkin cuma sedikit, itu tips biar semangat itu ada tidak? Ya, intinya jangan minder. Kita di wihara sendiri itu sendiri, tapi di wihara lain tuh rame, jadi kita ikut aja yang rame, jadi kita tetap semangat. Intinya jangan minder. Jangan minder Mas, itu tentunya. Memang tidak bisa dipungkiri kan beberapa wihara mungkin latarnya juga jauh sendiri, itu kan terkadang muncul rasa minder. Yang paling pertama masih yang bisa menjadi penghalang untuk seorang pemuda itu berkembang. Jadi memang yang pertama minder itu harus dibuang, harus percaya diri. harus percaya diri. Nah, mungkin selanjutnya Mas ya, pertanyaan selanjutnya lebih ke arah kesan Mas Randy selama menjabat menjadi Wasekprov, sudah berkontribusi untuk pemuda-pemudi Udayana khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Kesannya bagaimana Mas? Kesannya sih dalam Wasekprov ini saya mengenal orang-orang baru. Dalam mengenal orang baru tuh saya dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru. Jadi tuh enak aja ngejalaninnya. Itu kesannya ya. Jadi bisa berinteraksi dengan orang banyak, bertemu dengan teman-teman yang baru, itu menambah wawasan, yang pasti menambah pengalaman. Nah, kalau tadi kesan, nah sekarang mungkin ke harapan dulu sebelum kesan. Kira-kira harapan Mas Randy untuk pemuda-pemudi khususnya di Kabupaten Lampung Selatan ke depan tuh bagaimana Mas? Ya pokoknya harus tetap semangat. Ini loh Lampung Selatan, kita harus tunjukkan ke kabupaten atau kota. Lampung Selatan tuh ada, Lampung Selatan tuh bisa sukses, bisa maju. Seperti itu, keren, luar biasa dari Mas, harapan yang ingin dicapai. Tentunya mudah-mudi harus berani menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan mampu Mas, bisa berkontribusi. Nah, tadi kesan udah, harapan, pesan Mas, pesan untuk muda-mudi yang di Kabupaten Lampung Selatan. Pesannya tuh ya jangan takut terjun ke organisasi, karena organisasi itu sangat penting untuk kehidupan kita. Wah, jadi jangan takut Mas ya, jangan takut. Lagi terjun di organisasi yang istilahnya juga mendapatkan pengalaman tentunya, terus mampu berkontribusi apalagi dari perkembangan budaya Dharma khususnya di muda-mudi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir Mas ya. Pertanyaan terakhir, tadi kesan, harapan dan pesan sudah disampaikan oleh Mas Randy. Lalu sebagai Wasekprov 3 Kabupaten Lampung Selatan, tentunya tadi sudah disebutkan berbagai tantangan dan juga pengalaman Mas Randy selama menjabat. Mungkin sekarang lebih ke arah memberikan motivasi untuk nantinya muda-mudi bisa menjadi berkontribusi ke dalam organisasi. Motivasinya Mas, yang paling penting agar muda-mudi tidak hanya berkontribusi di wihara atau mungkin di suatu kegiatan, tapi juga mau berkontribusi untuk bisa menjadi yang terdepan dalam membantu perkembangan budaya Dharma. Ya intinya sih kalau ada kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan di kota, di kabupaten lain tuh harusin ikut. Kita dalam ikut acara tuh sangat banyak keuntungannya Mas Eka. Ada ilmu, ada pengetahuan, ada wawasan, menambah teman baru, menambah teman baru. Pokoknya jangan takut ikut acara. Itu yang pertama Mas. Ada lagi kira-kira? Mungkin cukup itu Mas. Nah, jadi yang paling poin penting yang dapat saya tangkap adalah yang pertama untuk kemajuan muda-mudi khususnya di Kabupaten Lampung Selatan itu ya yang jelas tadi semangat, terus berani untuk berkontribusi, terjun di organisasi yang tentunya pasti hal positif Mas ya. Hal positif, menambah pengalaman dan juga berani mengikuti kegiatan tidak hanya di Kabupaten Lampung Selatan tapi juga di kancah kabupaten yang lain dan juga provinsi. Seperti itu. Nah, itu adalah sharing kita mengenai perkembangan dan juga tantangan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan khususnya pemuda-pemudi
bersama Sekpro 3 Kabupaten Lampung Selatan, Mas Randy. Jadi mungkin demikian video podcast pada hari ini. Terima kasih Mas sudah hadir, sudah menyampaikan berbagai pengalaman dan juga telah menyampaikan motivasi, tentunya tips juga agar perkembangan pemuda-pemudi di Kabupaten Lampung Selatan dan juga pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Lampung dapat berkembang, Mas. Demikian video podcast pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, namo Sang Hyang Budaya, namo